Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq. Saya adalah salah seorang dosen yang mengajar di Akademi Maritim Indonesia, AMI IP Makassar, dengan prodi Nautik. Ya, mata kuliah yang saya ampu adalah bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, bahasa Inggris 3, dan bahasa Inggris 4. Adapun mata kuliah yang lain adalah English for Maritime. Saat ini saya tengah mengikuti sertifikasi dosen atau SMART Serdos 2021. Kali ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dari unsur Tridharma yang wajib dilakukan oleh seorang dosen secara reguler, baik secara sekali dalam semester atau bahkan sekali dalam 1 tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2019 saya melaksanakan pelatihan bahasa Inggris anak usia sekolah dasar di RT 11 RW 06, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkaraya, Makassar. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada 30 April hingga 30 Juni 2019, dan dananya berasal dari Yayasan AMI IP Makassar, dana pribadi dan dana eksternal lainnya. Adapun persiapan pada pelaksanaan pelatihan ini, yang pertama adalah melakukan need analysis guna mengetahui topik atau bahasan dan materi yang sesuai dibutuhkan oleh anak-anak usia sekolah dasar di RT 11 RW 06 Kelurahan Berua. Kemudian yang kedua adalah melakukan sosialisasi dan pembukaan pendaftaran siswa pelatihan. Kemudian selanjutnya adalah menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama tim pelaksana. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan alat dan media yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Adapun relevansi dengan kebutuhan siswa atas pelatihan ini, dengan mencermati keinginan siswa yang begitu besar untuk belajar bahasa Inggris, namun mereka harus keluar dari kompleks untuk mengakses pendidikan ini. Tentu secara biaya akan mengeluarkan lebih banyak, ya. Kemudian di usia mereka yang relatif masih muda, masih butuh pengawasan orang tua, ya, sehingga salah satu alasan pengadaan pelatihan di dalam kompleks RT 11 ini sangat didukung oleh orang tua dari anak-anak tersebut. Kemudian kebutuhan pelatihan lainnya bagi anak ini berdasarkan tes awal yang kita lakukan sebelum pelaksanaan, kebanyakan anak memang kesulitan memahami dan mengucapkan bahasa Inggris. Kemudian hasil pelatihannya setelah kita melakukan pengejaran selama kurang lebih 3 bulan, berdasarkan post-test kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, memberikan hasil dengan meningkatnya keterampilan anak dalam berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Pada tahun 2021, saya melaksanakan pengabdian masyarakat dengan judul Program Kesiapan Sekolah School Readiness Program untuk anak imigran di Makassar. Latar belakang program ini berdasarkan kesulitan yang dialami oleh anak-anak imigran yang sementara transit di Makassar selama 7 hingga 10 tahun, ya. Mereka dalam keadaan
menunggu kepastian proses untuk diterima negara ketiga. Ya, sementara di Makassar, ya usia anak sekolah ini harus tetap mendapatkan hak pendidikan untuk mengakses pendidikan formal di Makassar. Berdasarkan MOU antara pihak IOM, International Organization for Migration, dengan pemerintah Kota Makassar, bahwa para imigran anak-anak tersebut dibolehkan untuk bersekolah formal di Makassar, ya dengan syarat mereka diwajibkan untuk belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum mendaftarkan diri di sekolah lokal. Karena berdasarkan data dari IOM bahwa di tahun sebelumnya sudah ada beberapa anak yang terlanjur mendaftar, kemudian mengikuti pembelajaran di sekolah yang kemudian kesulitan karena ya keterbatasan dalam memahami pelajaran. Hal inilah yang membuat sebagian besar anak-anak imigran di Indonesia ini tidak bisa mendapatkan pendidikan formal. Karena itu, hal lain juga yang menjadi masalah, mereka tidak punya tunjangan atau dana lebih untuk menggaji guru secara privat untuk datang mengajar mereka. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk menyediakan pelatihan bahasa Indonesia bekerja sama dengan IOM yang dananya berasal dari Yayasan AMI IP dan IOM sendiri, agar hak anak-anak imigran dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan selama berada di Indonesia, khususnya di Makassar, dapat terpenuhi. Jadi pada pelaksanaan School Readiness Program ini terdapat anak imigran yang berasal dari Somalia, Irak, Afghanistan, Myanmar, bahkan Sri Lanka. School Readiness Program (SRP) adalah program pendidikan transisional yang bertujuan untuk memberikan bekal minimal keterampilan berbahasa Indonesia, antara lain keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan kemampuan memahami instruksi yang diberikan oleh guru. Hal lain yang diajarkan adalah sikap dan pengetahuan dasar dalam berbagai ranah seperti keterampilan belajar dasar, pengembangan sosio-emosional yang dapat mempersiapkan imigran usia 6-17 tahun ini untuk mengakses sukses di sekolah formal di Makassar. Manfaat dari kegiatan ini, setelah mengikuti pelatihan bahasa Indonesia, anak-anak imigran mengalami peningkatan kemampuan dalam berbicara, menulis, dan memahami teks yang berbahasa Indonesia, dan diharapkan kelak mampu beradaptasi dan berprestasi di bidang akademik tanpa kendala bahasa dan budaya, dan bermanfaat bagi masyarakat, tentunya masyarakat internasional. Kaitannya dengan latar belakang saya, ya berkaitan dengan konsistensi dalam pengembangan keilmuan saya. Melalui pengabdian ini sangat berkaitan erat dengan latar belakang saya sebagai jurusan saya adalah pendidikan, ya, yang concern terhadap pendidikan bahasa. Pelatihan bahasa Indonesia bagi anak imigran haruslah dilakukan oleh guru yang paham akan pendidikan dengan latar belakang pendidikan dan mengetahui bahasa Inggris, karena bahasa Inggris tetap digunakan sebagai bahasa pengantar buat mereka. Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian, karena pelaksanaan kegiatan bertepatan dengan masa pandemi COVID-19, maka pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan proses daring, menggunakan aplikasi Zoom, dan berlangsung pada tanggal 6 April hingga 30 Juni 2021. Hambatan selama pelatihan, ya karena memang proses pembelajaran tergantung dari kualitas internet yang baik. Kestabilan jaringan internet sangat berpengaruh terhadap
penerimaan materi peserta pelatihan, dan masih kadang terjadi problem ya terhadap internet tersebut. Kemudian keterlibatan orang tua sangat penting dalam mendukung terlaksananya instruksi guru dalam pembelajaran. Jadi hambatan ini sangat berpengaruh terhadap output dari pelatihan tersebut, sehingga ada sekitar 3 orang anak yang secara rutin hadir dalam kelas, namun karena keterbatasan internet yang sangat buruk, kualitas internet sangat buruk, kurang optimal hasil atau output yang didapatkan. Namun sebagian besar dari anak-anak dengan kualitas internet yang baik dan dukungan dari orang tua, mereka mendapatkan hasil yang sangat baik. Demikian penjelasan dari kegiatan pengabdian yang saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.